Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 edisi Senin 20 Maret 2023. Selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR RI berharap rancangan undang-undang atau RUU Landas Kontinen dapat segera disahkan usai pergantian pimpinan Pansus RUU tersebut. Rancangan undang-undang Landas Kontinen dinilai penting mengingat keurgensian undang-undang tersebut dalam menjaga kedaulatan negara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, menetapkan pergantian pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dari fraksi Partai Golkar atas nama Maman Abdurrahman digantikan Nurul Arifin. Sufmi Dasko juga menerangkan berdasarkan tata tertib DPR RI bahwa pimpinan Pansus bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari 1 ketua dan paling banyak 3 wakil ketua yang dipilih oleh anggota Pansus berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Dengan pergantian pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen yang baru, diharapkan dapat segera menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik, mengingat adanya urgensi akan undang-undang tersebut dalam menjaga kedaulatan negara. Perihal pergantian nama pimpinan Pansus RUU tentang Landas Kontinen dari fraksi Partai Golkar DPR RI, itu semula Saudara Maman Abdurrahman ST, diganti oleh Saudari Nurul Arifin MSI anggota nomor A287. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 orang ketua dan paling banyak 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Sebagai informasi, daftar inventaris masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen telah diserahkan DPR RI kepada pemerintah pada April 2022 lalu. Diharapkan perwakilan semua fraksi yang terlibat dalam Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen beserta pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan rancangan undang-undang ini secara lebih komprehensif dan mendalam. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong pemindahan depo Pertamina Pelumpang dapat dikaji kembali dengan memperhatikan konsep green energy dan pendekatan keekonomian. Menindaklanjuti kasus kebakaran di Depo Pelumpang, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, diantaranya membahas rencana pemindahan Depo Pelumpang. Di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI John E. Rizal menyampaikan, pemindahan lokasi-lokasi depo Pertamina juga harus memperhatikan konsep green energy. John E. Rizal juga mendorong rencana pemindahan depo Pertamina Pelumpang dilakukan dengan pendekatan keekonomian. Selain itu, jarak ideal buffer zone depo Pertamina dengan pemukiman penduduk juga harus diperhatikan. Yang terpenting, Pertamina harus tetap menjaga produktivitas di tengah penyelesaian permasalahan yang ada untuk memastikan suplai BBM tetap terjaga. Oh, tentu semua usulan itu kan sampai sekarang titik kemana itu dipindahkan masih dikaji kan, dikaji, distudi dan semuanya harus ada pendekatan keekonomian gitu. Jadi safety terutama, kemudian keekonomian juga kedua, kemudian prospek ke depan gitu loh. Jadi jangan sampai kita sudah bangun nanti ternyata tadi yang disampaikan green energinya kita tidak lakukan dari sekarang, kita tertinggal. Nah ini yang perlu. Nah kami sedang minta juga supaya kemana dan apa reasonnya untuk pindah tersebut, lokasinya dan seterusnya. Karena mereka juga harus melaksanakan ini dengan strategi yang jitu ya. Artinya jangan sampai salah lokasi, yang sampai kami akan mengawasi hal itu tersebut secara detail. John E. Rizal juga mengapresiasi langkah cepat Pertamina yang telah sigap dalam memadamkan kebakaran di Depo Pelumpang dan tanggung jawab kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebakaran tersebut. Helmi dan Akbar, TVR Parlemen, melaporkan. Meski dinilai dapat mempercepat kemajuan olahraga nasional, Komisi 10 DPR RI berharap naturalisasi adalah langkah akhir dalam meraih prestasi di dunia olahraga. DPR RI mendorong pemerintah terus melakukan pembinaan kepada generasi muda agar tetap dapat membela tanah air lewat olahraga.
Terkait langkah naturalisasi atlet, Komisi 10 DPR RI berharap agar pemerintah melalui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi tidak menghilangkan hak generasi muda dalam membela tanah air lewat olahraga. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, dengan pemberian rekomendasi naturalisasi, diharapkan mampu mempercepat kemajuan olahraga nasional. Syaiful menegaskan, naturalisasi harus menjadi langkah yang paling akhir dalam mencapai prestasi di dunia olahraga, di samping terus melakukan pembinaan generasi muda. Ya sebenarnya sejak dari awal ini jadi concern Komisi 10 bahwa apapun naturalisasi itu adalah skema ujung ya, terakhir dari semua proses yang semestinya harus terlaksana dengan baik, pembinaan, kompetisi, dan seterusnya. Karena sekali lagi, sekali kita melakukan naturalisasi sebenarnya saat itu pula, saat yang sama kita telah menghilangkan hak anak muda Indonesia yang ingin berprestasi terbaik melalui timnas dari semua cabang olahraga. Nah karena itu semoga naturalisasi semacam ini menjadi momentum terakhir ya. Syaiful mendorong adanya evaluasi menyeluruh pasca banyaknya naturalisasi di dunia olahraga, termasuk efektivitas dalam peningkatan prestasi, transfer knowledge, serta apakah mampu menciptakan ekosistem baru dalam pembinaan olahraga. Pasalnya, hingga kini belum terlihat peningkatan signifikan prestasi, khususnya sepak bola. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara menyisakan keprihatinan. Pasalnya kebakaran ini bukan kali pertama terjadi di tempat yang sama. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Agar kejadian serupa tidak terulang, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengaudit sistem keamanan di kilang minyak milik Pertamina. DPR RI juga meminta Pertamina memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyebab seringnya terjadinya kebakaran di kilang minyak milik Pertamina, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan publik serta berbagai spekulasi.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang bukan kasus pertama yang menimpa Depo Pertamina. Dalam 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3 kasus kebakaran yang terjadi. Kebakaran kilang minyak RU6 di Balongan, kemudian di tahun yang sama, kebakaran kilang minyak Unit 4 Pertamina di Cilacap, dan terakhir, kebakaran Depo Pertamina Pelumpang pada Maret 2023. Insiden tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka. Kebakaran kilang minyak milik Pertamina yang kerap berulang tidak bisa terus dibiarkan. Untuk segera menyelesaikan persoalan sistem keamanan depo milik Pertamina yang ada di Indonesia, DPR RI melakukan gerak cepat. Komisi 7 DPR RI meninjau langsung Depo Pertamina Pelumpang untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran serta mendesak PT Pertamina segera merealisasikan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan terminal BBM dengan pemukiman penduduk. Langkah cepat yang dilakukan DPR RI bukan hanya mengunjungi Depo Pertamina Pelumpang. Setelah pembukaan masa persidangan 4 pada 14 Maret 2023, Komisi 6 DPR RI langsung melaksanakan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina untuk mengevaluasi kinerja Pertamina dan mitigasi resiko keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di setiap kilang minyak. Kan kebakarannya kalau di Depo Pelumpang itu sudah 4 kali. Nah kalau misalkan memang terjadi terus dan bahkan kemudian ini melebar ke masyarakat, ya berarti semakin banyak salah. Nah kalau semakin banyak salah, way out-nya apa? Perkuatlah ASN-nya. Karena apa? Sekali lagi dalam situasi begini harus solid, harus kompak, cari solusi yang tepat. Supaya betul-betul bisa menghasilkan konsepsi solusi yang tepat. Bukan cari kambing hitam. Gitu ya. Nah ini yang tadi saya ingatkan, secara teknis saya kira saya sudah paham lah karena kebakaran Balongan saya hadir di sana, bahkan api masih menyala-nyala. Kebakaran di Cilacap baru dipadamkan, kami sudah ke sana juga dan mendalami. Saya juga kebetulan saya melewati di sana. Jadi menurut saya kalau ini terus terjadi, ya berarti ada yang salah dalam sistem manajemen health, safety, environment, dan security-nya ada yang salah. Ini harus dievaluasi secara total. Persoalan lemahnya sistem keamanan kilang minyak, ternyata dekatnya jarak Depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman penduduk menjadi masalah baru. Tidak adanya buffer zone yang sesuai dengan standar keselamatan membuat kebakaran kilang minyak berdampak buruk kepada masyarakat. Hilangnya nyawa masyarakat harus menjadi perhatian utama semua pihak. Hingga akhirnya menimbulkan 2 pendapat soal manakah yang lebih penting untuk segera direlokasi, depo atau warga sekitarnya. Pemindahan warga perlu mempertimbangkan pemilihan lahan baru agar tidak memberatkan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas ekonominya. Di sisi lain, relokasi Depo Pertamina harus memilih wilayah yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Mestinya pemerintah dengan bijak sejak awal menentukan pola tata ruang dan menentukan sikap mana wilayah yang patut aman, layak dihuni oleh masyarakat. Pada bagian lain terkait dengan penataan status hak ya, tanah di atas Depo Pertamina itu. Kenapa kok sampai dengan sekarang belum ada penuntasan? Urus segera kejelasannya. Sehingga dengan kejadian ini menjadikan hikmah besar bagi kita, pelajaran yang sangat berharga. Pertanyaannya adalah siapa yang harus menetap di situ dan siapa yang harus dipindahkan. Saya meminta dan berharap pemerintah dengan bijak menentukan sikap. Kawasan objek vital seharusnya memiliki jarak aman sesuai standar yang berlaku. Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang terjadi lantaran permasalahan mendasar, yakni tata ruang yang tumpang tindih.
saya akan tegas bahwa kita nyari sumber tanah itu milik siapa dulu. Kalau milik pemerintah Pertamina ya harus kita tegas berapa jarak antara depo dengan pemukiman warga itu yang paling aman kan gitu. Karena di situ tuh kan saya dengar ini kan tanah milik Pertamina yang dihuni oleh orang-orang yang datang ke situ membuat rumah secara permanen. Jadi ini yang harus ada ketegasan, dia akan direlokasi kemana dengan tanggungan pemerintah atau Pertamina. Kalau ini tetap dilaksanakan di situ, maka bahaya yang akan mengancam warga di sekitar itu terus akan terjadi. Dalam hal ini PT Pertamina akan memperluas buffer zone atau zona pengaman objek vital nasional yang mengacu pada standar safety pada terminal BBM yang ada di kota-kota besar. DPR RI akan terus mengawal sampai ada komitmen tegas dari pemerintah pusat, daerah maupun Pertamina untuk menyelesaikan persoalan tata ruang dan sistem keamanan kilang minyak di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pro dan kontra mewarnai rencana impor kereta rel listrik atau KRL komuter lain bekas asal Jepang. Wacana ini masih bergulir dan belum mencapai keputusan final. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Hayu. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh mismatching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Seli Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, wacana PT KCI atau Kereta Api Komuter Indonesia untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang menuai polemik di masyarakat. Wacana tersebut juga tidak lepas dari sorotan anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang menilai wacana tersebut perlu dikaji kembali. Komisi 6 juga rencananya akan memanggil pihak terkait guna menyelesaikan persoalan ini.
Dan berikut wawancara selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan di depan ruang sidang Komisi 6 DPR RI, di mana DPR RI atau Komisi 6 DPR RI telah melakukan pertemuan atau rapat dengan Menteri Perdagangan yang membahas terkait dengan antisipasi kenaikan harga bahan-bahan pokok menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Namun pemirsa, di tengah berjalannya rapat ada salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yang menyatakan terkait dengan wacana impor KRL sebanyak 10 buah di tahun 2023 ini. Dan ini menjadi suatu perhatian juga di tengah publik terkait dengan wacana tersebut yang sehingga menjadi polemik pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya akan membahasnya langsung dengan salah satu anggota Komisi 6 tersebut, yaitu Bapak Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 1. Baik Pak Andre, tadi Pak Andre menyampaikan bahwa impor KRL ini, apakah Bapak Andre ini menilai ini wajar Pak? Sedangkan KRL ini impornya adalah dari Jepang dan itu bekas Pak. Ya, dari awal Januari 2021 saya sudah mengingatkan pemerintah dan PT KAI ya untuk menggunakan produk Inka. Jadi KRL ini bisa diproduksi oleh Inka maupun gerbong-gerbong kereta api juga bisa diproduksi oleh Inka, tapi tentu butuh waktu. Nah, ini yang saya sayangkan. Komuter Line sudah punya rencana untuk melakukan penggantian di tahun 2023. Kenapa mereka tidak jauh-jauh hari melakukan pemesanan kepada PT Inka, sehingga mereka meminta persetujuan impor untuk tahun 2023 ini sekitar 10 set, yaitu 120 gerbong, dan juga 2024 228 gerbong. Nah, ini yang kita sayangkan, apalagi Komuter Line selalu bicara soal kebutuhan 2023. Padahal surat persetujuan impor mereka adalah 2023 dan 2024. Ini kan ada ketidakjujuran. Ya, untuk itu kami menolak impor ini. Ya, seharusnya sudah tahu tahun 2023 dibutuhkan ada gerbong baru. 2024 dibutuhkan, seharusnya dari 2021 Anda harus bikin perencanaan. Jangan sekarang memaksa pemerintah untuk memberikan izin impor karena Anda tidak melakukan perencanaan. Ya kan sudah bisa diprediksi berapa tahun lagi harus diganti gerbong, itu satu. Yang kedua, ini kita negara G20, negara katanya negara besar, sudah bergerak menjadi negara maju. Masa untuk melayani masyarakat kita masih impor barang bekas dengan usia 28 sampai 29 tahun. Ini sangat memalukan. Nah, di satu sisi Presiden selalu bilang kita harus menggunakan produk dalam negeri. TKDN harus tingkatkan. Lalu sekarang kita impor barang bekas gitu. Bukan hanya impor barang ya, tapi barang bekas udah berusia tua 28 sampai 29 tahun. Menurut saya ini memalukan. Ya, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, dan perlu Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada manajemen PT KAI maupun Komuter Line. Ya, siapa direksi dan manajemen yang bermental tukang impor gitu loh. Masa untuk rakyat dibeli barang bekas. Negara ini katanya sudah negara maju, bisa memproduksi pesawat, bisa memproduksi helikopter, bahkan LRT pun bisa kita produksi. Bahkan sekarang sebentar lagi kita punya kereta cepat. Masa urusan KRL kita impor barang bekas? Ini sangat memalukan. Baik Pak, berdasarkan informasi yang tadi sudah saya himpun Pak, alasan dari PT KAI itu mengimpor adalah karena kebutuhan yang mendesak seperti itu Pak. Sedangkan PT Inka itu baru bisa memproduksinya sekitar 2-3 tahun lagi Pak. Nah itu seperti apa Pak? Ya kan dia udah tahu, mereka tuh Komuter Line udah tahu bahwa kebutuhannya di 2023 dan 2024. Kan mereka tahu ini bukan pabrik kacang goreng. Seharusnya mereka pesan dari tahun 2021. Kenapa mereka nggak bikin perencanaan sehingga sekarang kita dibenturkan dengan waktu produksi yang dibutuhkan? Ini kan nggak fair gitu loh. Anda nggak bikin perencanaan, Anda yang tidak melakukan persiapan, lalu sekarang pemerintah dipaksa memberikan izin impor terhadap barang bekas usianya sudah 28 tahun sampai 29 tahun. Ini Mas usia berapa? Saya
27. Lebih tua kereta bekas dari Jepang daripada Anda gitulah. Ini kan sangat memalukan yang katanya negara kita negara besar dan sudah masuk negara G20. Closing statement Pak, berarti itu perlu dikaji ulang ya Pak? Ya perlu kita kaji ulang dan perlu ya sebagai anggota Komisi 6 yang membidangi BUMN, saya perlu menyampaikan kepada Menteri BUMN untuk mengevaluasi manajemen KAI dan juga komuter lain yang bermental tukang impor. Baik, terima kasih Pak Andri atas waktunya. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Andri Rosiade yang menyampaikan bahwa kebijakan atau wacana terkait dengan impor KRL bekas dari Jepang ini perlu dilakukan pengkajian ulang pemirsa karena dinilai hal ini tidak mendukung komoditas yang ada di dalam negeri. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Alfat dan pemirsa. Selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih Elisa dan juga pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI raih penghargaan Public Relations Indonesia Award 2023. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Meraih penghargaan media cetak dan online terpopuler 2022, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu perwujudan parlemen modern yang sedang digaungkan oleh DPR RI. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang kesekian kalinya diraih DPR RI usai sebelumnya meraih Government Social Media Summit untuk Most Active di media sosial.
Prestasi ini menuai pujian dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar. Menurut Muhaimin, penghargaan tersebut menjadi bukti kinerja DPR RI, terutama Biro Pemberitaan Parlemen sebagai penyuplai informasi keparlemenan berjalan dengan baik. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Novita Wijayanti mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima serta berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat Biro Pemberitaan Parlemen dan terus menyalurkan informasi-informasi kepada halayak secara keseluruhan mengenai tugas pokok dan fungsi dari para anggota DPR RI. Dan baik pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia U20 diproses di DPR RI. Di sini Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI dijadwalkan menggelar rapat pembahasan terkait percepatan proses naturalisasi 3 pemain sepak bola yang diproyeksi membela Timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 2023. Ketiga pemain tersebut yaitu Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 dilaksanakan pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Sedangkan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dilaksanakan pada 21 Maret 2023 untuk selanjutnya dibahas di rapat paripurna DPR RI terkait hal itu. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI berharap rapat dengar pendapat tersebut dapat mempercepat proses naturalisasi karena kebutuhan yang mendesak. Itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI raih penghargaan Public Relation Indonesia Award 2023 serta naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia U20 diproses di DPR. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus mengakhiri program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.